Hagalo gue segemu gue ganyaga. Akhirnya kita touchdown juga di salah satu daerah yang seperti Afrikanya Indonesia, di mana lagi kalau bukan di Sumba. Let's go. Nah, kalau kalian lihat-lihat, baju gue udah culture belum? Kayak gimana? Ini menurut gue culture anak 2015-an tuh ya, skena traveling. Ini kayak gini nih bajunya. Terus foto di Labuan Bajo. Sekarang foto di Sumba. Kenapa gue pakai baju seperti ini? Karena gue sudah bersama salah satu ustadz terculture se-Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bahrul anjing. Bahrul ala. Ya lagi dulu dong. Iya lagi. Oh my Izin God. mengikuti trip eksklusifnya Kak. Saya ingin mengculturekan Sumba ini. Mantap. Mantap banget. Kenapa kita bilang ini trip yang eksklusif? Ah, Tahu nggak kenapa ini trip eksklusif? kenapa tuh? Karena kita di sini tidak bersama orang yang kaleng-kaleng, tapi bersama anak-anak Bayu yang keren-keren pastinya. Dem. Nice. Bro, berlebihan. Kenapa? Lu tadi lu di dalam bilang Apa? Sumba itu apa? Sumba itu 1000 horse. Island of 1000 horse. Di sini banyak sekali kuda-kuda. Di sini Anjay. orang belanja ke Indomaret naik kuda. Wow, sangat culture. Ya lagi. Oh my dream. Gue nggak sabar. Kalau nggak ada gue gebuk dada lu ya. Lu lihat. Oke. Karena gue sangat penasaran dengan Sumba yang katanya ke Alfamart, Indomaret menggunakan kuda. Mari kita lihat teman-teman. Oke, saksikan terus perjalanan kali ini. Dan untuk kalian yang penasaran dan pengen ikutan acara eksklusif kita di Scene by Cynthia Mariska, pantengin terus IG-nya Bayu. Let's go. Let's Aneh go. ya? Apa? Aneh ya? CTA-nya. Heeh. Iya. Aneh tapi nyata. Dan kali ini kita sudah kedatangan anak Bayu. Woi, ini dia anak Bayunya. 2 minion. Kalian nggak pernah ngeliat dia di TikTok yang angle-nya curing. Ini juga giring. Oh iya itu. Oh iya. Coba kanannya gimana sih? Oh ini kanan yang kita spill ya. Oh lu kanannya gondongan. Orangnya di sana jauh banget. Kita harus tosin. Halo kak. Pas masih kecil. Ya nggak apa-apa pas masih kecil ngajak main teman. Kakak, ayo sudah kita main kakak. Kalau manggil kan dia di dalam rumah nih. Di dalam. Kalau cowok. Kalau cowok. Ayo Amwa, Amar sudah. Soalnya ada teman saya di Aceh. Ya. Jauh, lu kalau ngajakin main temen lu gimana? Raka, main yuk. Sama kayak di Jakarta. Kalau ini sesuai ekspektasi. Gua kira kan aja, Pak Cepu, debat, bu. Tahu. Kalau dia benar, nyampe dia. Tapi kan itu ngomong timur ya. Bang Bahrul tahu artinya apa coba Pak? Iya, artinya. Artinya baru. Amwa, ayo kita main Amwa. Ini siapa nama kudanya? Siapa? Bunga. Oh dia cewek. Kasih dia. Woi, jangan.
Nah, di scene kali ini kita sudah menapakkan kaki di salah satu desa yang ada di Sumba. Betul. Desa adat yang ada di Sumba yang mempunyai keunikannya tersendiri dari rumah adatnya. Namanya apa ini rumah adat? Desa Ratenggaro. Ratenggaro. Kenapa sih yang di sini unik gitu? Unik. Karena desa rumah adat di sini punya atap yang menjulang ke langit. Bahkan dikatakan bahwa atapnya paling tinggi sepulau Sumba. Sepulau Sumba. Nggak cuma itu aja, tapi juga rumah adat ini punya 3 bagian, Dul. Oke. Yang artinya tuh bahwa mereka hidup berdampingan. Oke. Di stage pertama yang paling bawah itu ada peternakan, untuk peternakan. Oke. Ini kan kayak panggung ya, jadi di bawah ada Bener, peternakan. backstage lah. Backstage. Oke. Nah, biasanya ada kopi tuh. Iya. Biasanya ada yang tidur. Di atas, Di atas. itu untuk Memasak. bukan, untuk orang yang tinggal. Oh, orangnya tinggal. Oke. Untuk tinggal. Oke. Dan di atasnya lagi yang Buat lumbung kita lihat ini makanan, buat menyimpan hasil panen. hasil panennya. Jadi Oke. rumah adat ini diartikan juga bahwa mereka yang tinggal di desa ini hidup berdampingan dengan Benar. ternak, orangnya, dan Makanan. para leluhurnya. Leluhur ya. Karena di atas, sorry kalau leluhur kita ngomongin di atas tuh ada simbol kan. Oh iya benar. Oke. Jadi semakin tinggi ini semakin tinggi kastanya ya. Kalau itu kita harus tanya Kak Zidan tuh kalau soal kasta, Oke ya ya. kan? Sih. Tapi lu punya info kan? BTW on the way ya. On the way, Gue on the sih bukannya mau sok tahu nih. Iya, tapi lu tahu nggak Ratenggaro ini terdiri dari 2 kata, 2 suku kata. Pertama rate, kedua garo. Rate, Gitu. rate itu artinya Artinya? kuburan. Insya Allah selain lu jago bahasa Arab, lu jago juga bahasa Sumba ya? Enggak, Rate. aduh, itu banyak belajar aja sih. Oh, banyak belajar aja. Sama dikasih tahu sama warlock. Gitu, oke. Rate artinya? Kuburan. Garo. Ini nama suku. Nama suku. Salah satu suku di sini. Nama Nah, dulu suku di Sumba. ini ada sempet perang antar 2 suku Garo. Oke. Gua nggak tahu lawan apa. Yang pasti bukan lawan Munchen. Waduh. Itu MU bukan. Bukan, dong. Nah, banyak masyarakat Garo yang gugur. Yalah. Ya, akhirnya dikuburin lah di sini. Makanya disebutnya Ratenggaro. Desa Ratenggaro. Gitu. Gila ya. Di tengah desa yang slow living ini. yang autentik, Damn. yang indah banget pemandangan, Yeah. ternyata punya sisi kelam gitu. Sisi kelam. Tapi lu tahu juga nggak? Dulunya kan di sono di dekat laut. Oh iya. Iya, Terus kenapa pindah ke sini? karena kan Digusur pemerintah? Enggak dong, kalau di sini karena hujan, kan air, akhirnya naik ke naik atas ke sini. atas, Ini lebih betul. aman sih, lebih banyak kuda juga tadi kan. Baik kuda. Kan kata lu emang di Sumba mah 1001 kuda. 1001 kuda, satunya di mana? Nah, Bete. Bete banget. Ya kalau mau lebih jelas ya mungkin kalian bisa langsung datang ke sini. Betul. Itu cuma sedikitnya aja dari kita dan Ah. kalau ada salah-salah penyampaian mohon maaf. Jadi Tulis di langsung komen. aja kalau kalian Pak ini apa? Nanti. Motifnya yang seperti itu yang saya sudah habis. Oh ini Iya. kegunaannya untuk Iya. ada kegunaannya nggak? Oh, Untuk apa? ini kita jual. Jual. Betul, berarti pajangan ya? Iya. Oke, estetika, nilai estetika. Karena orang-orang asing ini dia suka, jadi kita Betul. dukung. Iya. Lihat ini Daripada kita otentik. minta-minta uang. Betul, lebih baik jualan. Jualan. Ini juga kan mempertahankan Iya, budaya Indonesia iya, ya Pak ya. betul. Dan ini kita bikin ini simbol dari tiang-tiang rumah adat di dalam itu tiang besar, simbolnya. Oh gitu, ini simbolnya Iya, tiang-tiang yang besar seperti di, ya. di dalam. Iya, Kemana tiang-tiang di dalam. besar itu. Paham. Yang paling laku yang apa Pak? Ini souvenir yang kita bikin. Yang paling banyak dibeli yang Iya, apa? ini parang. Parang, Iya. buset parang. Iya, buset. Buset, Iya. buset parang. Buset Parang. parang. Iya. Itu Kalau ada bahasa di sini ketopo, ketopo. ketopo, Kalau bahasa sininya buset apa? buset. Buset. Tetep buset. Tetep buset. Dikira apa? Saya mau
mau kalung. Oh iya. Ada yang buat cari jodoh tidak? Iya betul. Kalau pulang nona bisa cari jodoh. Walah, wali Iya. dong. Wali nyanyi wali dulu dong. Kenapa nona sendiri terus? Jangan. Jangan. Iya. Sio. Kalau pulang cari jodoh. Kalau pulang cari jodoh, kalau tidak pulang tidak bisa cari jodoh. Siapa tahu dapat jodoh. Iya betul. Wali dulu Pak. Wali. Bapak tahu lagu wali nggak Pak? Bali. Wali. Bukan wali. Timur ke barat. Iya nggak tahu Pak. Aduh. Yaudah Bapak, kita beli kalung itu dulu. Iya betul. Kita dapat jodoh itu ya. Kalau laki-laki Kenapa perempuan itu Bapak? kalau perempuan itu simbol mas kawin. Simbol mas kawin. Iya. Belis. Cintai Iya. belis. Betul, Oke, ini. Nona. Ini Iya. dibuatnya dari apa? Tanduk kerbau. Tanduk kerbau. Iya, seperti ini tanduk. Tabau. Tabau. Kerbau. Ini apa? Kalau ini dibuat keong. 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 Bukan keong dong. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Kalau di sini siput. Siput tuh. Ini apa dia? Jengkol. Ya. Kalau di sini wukelayo. Apa? Wukelayo. Ukulayo. Iya. Ukulayo. Oke. Bapak Vincent. Oh iya. Saya asli 2 orang. Saya aslinya 2 orang. Oke, saya mau beli yang mana yang gua pilih. Ya, salah. Pilih sendiri. Iya. Coba, merah atau hitam? Boleh nona tahu sendiri daripada Oke. yang ini. Iya, kecil aja. Iya. Kak Titus. Yes. Langsung pakai nona. Wih, tunggu. Juara satu. Sabar. Sabar, kakak. Nona kalau. Satu ya. Nih, jodoh gua boleh. Saya orang 2. Kenapa 2? Saya orang 2. Oke guys, sekarang kita lagi ada di desa Ratenggaro. Mau tahu keseruan kita? Cus, ayo ikutin kami. Asik, ikutin ah. Oke, jadi ini adalah rumah adat dari desa Ratenggaro ya. Emang gini ya bentukannya, ciri khasnya mereka itu tinggi-tinggi. Kalau kata masyarakat sini itu apa Kak? Tadi? Kalau semakin tinggi biasanya ininya semakin ini ya. Tapi katanya semakin tinggi derajat ya. itunya apanya atapnya semakin tinggi derajat sosialnya. Ya, tapi sekarang udah nggak Tapi sekarang terlalu udah enggak. diberlakukan. Ya kan? Yes, benar sekali. Kalau ngeliat pemandangan indah begini harus berkata apa? Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Hadza min fadli Rabbi. Artinya? Ya ini dari Allah. Diciptakan oleh Allah. Diberikan kepada kita. Ini ya. Tolong bilang cintakah tidak, oh cintakah tidak, dan sampai dukung bertindak. Tolong jawab, maukah tidak, oh maukah tidak, jangan sampai setan bertindak. Bagus. Nah, di sini gue masih bisa TikTokan karena sinyal Bayu kuat. Jualan. Sekarang kita ada di danau atau Waikuri Lagoon.
Menurut gua ini beautiful. Benar-benar memanjakan mata gua walaupun ada duyung. Ustadz Culture lagi berenang. Sekarang saatnya saya yang berenang. Let's go. Kamu tahu nggak perbedaan kamu sama Waikuri Lagung? Apa tuh? Kalau danau ini dipisahin sama karang-karang. Kalau kamu nggak akan dipisahkan sama aku. Kalau ini kan tadi cantik banget ya, pas Cynthia datang jadi biasa aja gitu. Karena kenapa tuh? Oh. Sumpah Tuhan. Mama. Itu dia. Nih saya zoom dari sini pucat mukanya. Bantu tolong dia tuh. Terus kau naik di atas buat apa tadi? Belum. Masa semenit? Asik. Percaya diri saja. Oke. Oh. Lama. Gak ada on the way back. Ini ada amplop dari Bapak dan ada buku tabungan amal. Nomor berapa? Ini buku tabungan amal buat kalian ya. Nah, Selama di Sumba insya Allah kalian harus mengisi buku itu. ya. Betul. Menyetor. Dan saya akan membagikan buku kuning untuk tabungan. Nah, Kayak di ngaji, kayak di ngaji. Bukan, nanti ada di dalamnya buku kuning. sama ini ya, kalau sholat tanda tangan imam. Iya. Pertama, dengan nama Yarmul. Beda lagi aja. Yarmul. Yang kedua ada siapa? Ini dia. Ini Anjay, Ambi. Pilih, Bi, yang mana? Yang ketiga ada yang outfitnya garden. Kebun. Ini buat kamu. Thank you, yang mana? Thank you. Yang terakhir ada yang matanya coklat. Asik. Matanya coklat. Yang sudah dikejar anjing. Terima kasih. Yang mana? Ya, ini jadi kalian punya. Oh, ini nulis sejarah. Nulis sejarah, lu menulis kisah mama bapak lu di situ nggak apa-apa. Pokoknya nanti di malam akhir kita store, kita baca. Sin by
Setelah senam pagi, kita bagi-bagi door prize juga di hari yang nantinya akan dibacakan di malam terakhir kita bersama Cegi, itu bersama anak Bayu di Sin by Sin chapter Sumba. Kali ini kita sudah menapakkan kaki di daerah Desa adat Prai Ijing. Prai itu artinya berdoa, Ijing artinya minta izin. Izin. Gimana keseruannya? Langsung aja. Maringi malalana, pakai kartu Bayu. Aneh, tapi nyata. Wahai rakyatku, aku sedikit ingin bercerita. Apa tuh? Kamu sangat Gen Z jawabannya. Kalian tahu apa perbedaan desa ini dengan desa yang kemarin? Belum tahu. Tolong keluarkan dia dari kelas. Kan di sini mau ngelas biar tahu. Masuk dia. Iya. Kelas. Bedanya apa dengan desa wisata kemarin? Kalau desa Ratenggaro dia dekat dengan laut, tapi desa Praijing ini ada di atas dataran tinggi. Dataran tinggi. Bukan asal-asalan aja, karena dia ingin menghindari musuh. Seperti itu. Alah begitu. Dia lagi. Nggak usah tiba-tiba. Tapi kamu tahu nggak? Apa? Kalau di Ratenggaro itu sukunya Megaro. Namanya sukunya. Betul. Garo. Kalau di sini sukunya bukan Ijing, Apa? tapi Loli. Oke, paham. Mereka memiliki tradisi di setiap November namanya Wula Podu. Gula podo. Itu seperti bulan puasa. Kenapa seperti itu? Jadi tidak boleh mereka berpesta. Kenapa? Karena untuk menghormati. Itu namanya tradisi. Oh, baik tanya kamu. Keluarkan dia dari kelas ini. Keluar Ngana. Kalau di sini memang masih ada makam dari zaman Megalitikum. Wow. Oh, ini. Di belakang Anda. Wow. Ini warisan budaya yang Warisan budaya. yang apa desa Ini. desa Praijing punya. Segede ini berarti ya? Iya. Dan makam di sini bukan sekedar makam tapi mempunyai filosofi. Apa tuh? Bahwa makam ini adalah gambaran seperti perahu yang arwah pakai untuk menuju kehidupan setelah kematian. Oke. Ini seperti perahu ya. Betul. Benar-benar. Tapi ini memang kerasa banget sih desa adatnya dan di sini warganya tuh sangat-sangat ramah sekali. Ya, yang paling gue suka di sini warganya tuh menurut gue ya well educated. Iya, benar. Betul. Dia Karena tadi kita di-guide juga sama anak umur 7 tahun. seumur jagung. Ya, anak-anak muda. Iya, benar. Tapi dia tata bahasa dia bagus. Well educated ya. Well educated dan Nah, kita ngerasa di sini terayomi. benar. Gitu. Merasa rumah sendiri. Di sini kita mau ngontrak. Kebetulan emang ada kos-kosan 3 pintu. 3 pintu. Kos-kosan mah 1 pintu. Tapi kamar Di sini ada mandi kafe, luar. di sini ada kafe. Apa tuh? Ada kafe. Nggak ada. Nggak ada dong. Nah, tapi ini juga dari Megalitikum ini ya, tulisan titik kumpul ini. Tikum. Dulu titik dinosaurus kumpul. kalau mau kumpul. Ya, jadi dulu di sini pas masih ada megalitikum, pas ada dinosaurus. Panas. Tangannya besar, dadanya kecil. Kalau mengaung, rar. Halo Ratu. Ratu apa kabar Ratu? Ratu, kamu mau pergi kemana Ratu? Diam. Rakyat, diam. Oke, terima kasih. Oke, kita mau jalan. Mama nggak mau datang ke sini, Mama. Nih, Ma, ada siapa ini?
Kenalan dulu. Mama. Halo. Nama dia Bakarul Anam. Tawa dia mau wahahaha. Video lagi bagus. Kalau mak gua harus di screenshot. Senyum yang bagus. Oke, terima kasih. Dah Barul. Mama nggak mau salam ke Barul. Ini Ustadz Culture. Awas kamu injek itu duri ya. Kita lagi video callan sama Mamsus. Ini harus absen dulu tiap hari. Karena kalau enggak dia bakalan menangis, anaknya nggak ngasih kabar. Tapi untungnya pakai sinyal kuat Bayu. Jadi bisa ngabarin dimanapun. Ya udah mah. Oke, terima kasih Mama. Menurut gua ini adalah salah satu air terjun terseksi yang pernah gua lihat. Gue nggak akan banyak bicara di sini. Gue cuma pengen diem karena bukit Wairinding ini jujur buat gue merinding. Dengan bukit dengan hamparan luasnya, dengan angin sepoi-sepoi dan juga ya walaupun cuaca yang kurang mendukung karena matahari kayaknya malu-malu untuk menampakkan keindahan sunsetnya. Tapi menurut gue ini sangat cukup untuk menjadi penutup di hari ini.